Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Amanatul Mulki, mahasiswa Untirta, Fakultas Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melakukan praktek mengajar berdasarkan RPP yang saya buat. Pembelajaran atau materi saya adalah mengenai cerpen atau cerita pendek. Sasarannya adalah SMP kelas 2 semester genap. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan menggunakan media gambar. Baik, praktek akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Apakah pagi ini anak-anak sudah pada makan? Atau sarapan? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, dipersilahkan untuk memimpin doa. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran lagi nih, alangkah lebih baiknya kita melihat di kolong meja apakah ada sampah. Nah, jika ada, Bapak berharap anak-anak ambil sampah itu kemudian buang ke tong sampah sekarang. Terima kasih. Oke anak-anak, apakah ada yang ingat hari ini kita akan belajar tentang apa? Yap, benar sekali. Seperti yang Bapak katakan minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Nah, apa sih cerpen itu? Ada yang tahu? Ya, benar, cerpen adalah cerita pendek ya. Bagus sekali. Nah, sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu nih, apa sih cerpen itu? Nah, anak-anak semua, cerpen adalah salah satu karya sastra dalam bentuk cerita. Nah, cerpen berbeda dengan karya sastra kebanyakan. Artinya, tidak saling menyamai walaupun sama-sama cerita. Contohnya puisi. Lalu ada juga novel, tentu saja itu berbeda. Cerpen merupakan cerita pendek yang sesuai dengan namanya, sehingga ceritanya pun tidak terlalu panjang. Biasanya suku katanya hanya mencapai 10.000 kata dan tidak lebih. Nah, jika kita masukkan ke dalam sebuah halaman atau lembaran, biasanya lembarannya itu hanya mencapai 4 atau 5 lembar. Paham ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Baik, oke Bapak lanjutkan ya anak-anak. Nah, selanjutnya, cerpen itu memiliki karakteristik, memiliki ciri, memiliki unsur-unsur instinktrik. Nah, gitu. Ciri-cirinya sudah jelas ya, tadi ceritanya pendek. Nah, biasanya cerpen itu anak-anak eh, melatar belakangi atau ceritanya diambil dari permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya permasalahan lingkungan hidup. Misalnya anak-anak melihat Bapak, saya melihat ada warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Nah, anak-anak, nah itu bisa dijadikan sebagai bahan utama atau inspirasi untuk membuat cerita pendek atau cerpen. Gitu. Jadi, ide-ide pokok di dalam cerpen itu tidak jauh dari apa yang kita lihat sehari-hari. Biasanya isi-isinya itu ada yang berupa sindiran, ada yang berupa kritikan, ada juga yang berupa gagasan bagaimana sih ke depannya agar lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Jadi, intinya isi dalam cerpen itu adalah keresahan hati seseorang atau hati kita secara pribadi untuk mengungkapkan sesuatu yang dilihatnya menurut dia tidak baik. Nah, jadi akhirnya dibuatlah cerpen. Nah, kira-kira unsur instinktrik dalam cerpen itu apa aja sih? Ada yang tahu nggak? Coba Bapak pengen ngetes kalian. Apakah kalian semalam belajar? Ada yang tahu nggak? Yo, silahkan acung tangan. Ya, Dani. Dani. Ya, benar sekali. Yang pertama ada tema. Ya, benar anak-anak, benar sekali. Tepuk tangan buat Dani. Luar biasa. Ya, jadi yang pertama itu ada tema anak-anak. Jadi sebelum membuat cerpen kita harus membuat temanya dulu. Temanya tentang apa nih ya kira-kira? Apakah tentang alam, apakah tentang lingkungan, apakah tentang sosial gitu kan ya, agar lebih terarah ceritanya. Kemudian ada lagi yang tahu selanjutnya apa?
Ya, benar sekali. Judul, tepuk tangan buat Andi dong. Oh, hebat sekali. Pasti udah belajar nih malam nih ya. Nah, setiap cerpen atau cerita pendek harus memiliki judul. Nah, misalnya kayak tadi yang Bapak paparkan, saya ingin membuat judulnya tentang lingkungan kotor. Nah, biasanya kita membuat cerpen dengan tema lingkungan kotor atau lingkungan atau alam seperti itu, teman anak-anak semua. Nah, selanjutnya ada lagi, ada yang tahu nggak selanjutnya apa? Oh, belum pernah tahu ya? Oke, akan Bapak jelaskan ya. Pertama tadi ada tema, yang kedua ada judul. Nah, lalu ada apa lagi sih? Ada penokohan anak-anak. Nah, dalam cerpen itu harus memiliki tokoh. Ya, misalnya tokohnya si Burhan ini tokohnya jahat, terus ada si Ike tokohnya itu baik, dimana si Ike itu selalu ngingetin si Burhan buat jangan buang sampah sembarangan, seperti itu anak-anak. Nah, terus setiap tokoh itu memiliki sifat seperti yang Bapak ceritakan tadi, yang Bapak katakan tadi, atau yang Bapak jelaskan tadi, bahwa setiap tokoh itu ada yang baik dan yang jahat. Itu. Nah, selanjutnya anak-anak dalam cerpen itu setelah tokoh ada alur. Nah, alur ceritanya seperti apa sih? Oh, saya pengen alur cerita yang maju, ada alur cerita mundur, ada juga alur cerita campuran atau maju mundur. Nah, apa sih perbedaannya? Alur maju adalah cerita yang sesuai dengan urutan waktu dari awal sampai akhir tanpa ada pengecualian atau pengembalian ke masa lalu. Sementara alur mundur adalah alur yang melawan waktu. Artinya ketika Bapak ada di masa sekarang, tiba-tiba dalam cerpen itu menceritakan masa lalunya, maka itu adalah alur mundur. Nah, lalu apalagi yang terakhir adalah alur campuran. Alur campuran adalah munculnya dua versi alur cerita, yaitu maju dan mundur dalam satu cerita. Kayak gitu anak-anak. Nah, terus dalam cerpen juga harus memiliki suasana nih. Suasananya seperti apa sih kira-kira? Apakah menegangkan? Apakah menyenangkan? Apakah bahagia? Seperti apa sih dalam cerpen itu? Dan yang paling terpenting adalah harus memiliki konflik di dalamnya, seperti itu. Konfliknya apa nih? Tentang misalnya tentang sosial. Konfliknya apa ya? Oh, saya melihat banyak pengemis. Wah, pengemis itu misalnya diusir oleh seorang polisi karena mengemis di situ, padahal pengemis itu nggak salah. Nah, itu adalah konflik yang membuat sebuah cerpen menjadi menarik untuk dibaca, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada juga latar atau tempat dan waktu. Cerpen itu atau cerita pendek itu harus memiliki tempat. Tempatnya di mana sih kira-kira? Di pinggir sungai misalnya, atau di hutan, atau di perkotaan, kayak gitu kan. Atau di ruangan juga nggak apa-apa, seperti itu. Waktunya juga harus ditentukan. Nah, yang paling terpenting dari semuanya adalah cerpen harus memiliki apa? Ada yang tahu? Ayo, terakhir ada yang tahu? Ya, benar. Pesan atau amanat yang tersimpan di dalamnya. Oke, hebat nih. Waduh, kayaknya Andi udah belajar tadi malam ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Andi. Luar biasa. Oke, anak-anak, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan gak nih? Oke. Oke, Anissa, silahkan. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan. Apa sih perbedaannya antara cerpen dan novel? Ya, gitu ya. Nah, perbedaannya antara cerpen dan novel adalah cerpen cerita pendek, ya. Sementara novel itu suku katanya lebih dari 10.000. Panjang banget, bahkan halamannya bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan. Gitu, Anissa. Jadi, novel itu adalah sebuah cerita sama bentuknya seperti cerpen, hanya saja lebih panjang lagi ceritanya. Jadi konfliknya pun lebih beragam, terusnya tempatnya pun lebih beragam, bahkan tokohnya pun lebih beragam. Terus ada lagi mau tanyakan? Ya, wah ini Andri nanya lagi. Oke, siap. Pertanyaannya adalah apa perbedaannya cerpen dan puisi? Oke, anak-anak ini penting ya. Tadi kan udah nanya nih Anesia mengenai perbedaannya cerpen dan novel. Ini perbedaannya cerpen sama puisi. Puisi adalah karya sastra juga. Bedanya sama cerpen, puisi itu lebih tersembunyi. Tujuannya apa sih? Tokohnya apa sih? Seperti apa sih ceritanya? Dan bahasa yang digunakannya pun puitis sekali. Nah, dalam pembahasan itu kita mengenal dengan hiperbola.
itulah bahasa-bahasa yang terdapat dalam puisi seperti hiperbola, personifikasi. Apa sih hiperbola itu? Hiperbola adalah kata yang melebih-lebihkan. Contohnya, cintaku seluas samudra. Nah, kayak gitu. Kalau personifikasi adalah benda mati yang seolah hidup. Contohnya, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Nah, kayak gitu. Sementara kalau misalnya cerpen, penggunaan bahasanya pun lebih sederhana, lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami, sehingga orang tidak harus selalu menerka-nerka apa sih maknanya, apa sih tokohnya, seperti apa sih karakternya. Tidak, karena cerpen itu sifatnya terbuka dan tujuannya adalah menyampaikan atau menyalurkan rasa kekhawatiran kita kepada umum atau publik. Nah, begitu. Sampai sini Anda mau tanyakan tidak? Oke, nggak ada? Oke. Nah, kalau misalnya sampai sini tidak ada yang mau dipertanyakan, Bapak akan memberikan tugas buat anak-anak semua. Nah, sekarang silakan anak-anak berkelompok sekitar 4 orang, ya, bikin 7 kelompok, sekitar 4 orang, satu kelompok, untuk membuat sebuah cerpen atau eh, eh, menulis cerpen ya. Nah, di sini Bapak punya gambar ya buat anak-anak. Jadi satu kelompok akan memegang satu gambar. Nah, jadi anak-anak nanti di cerpen itu akan membuat judul atau tema berdasarkan gambar yang Bapak berikan. Paham ya? Paham ya? Oke. Oke, udah dibuat kelompoknya? Ya, terima kasih. Silakan duduknya anak-anak sekarang berkelompok ya. Baik. Anak pinter. Nah, untuk kelompok pertama, silahkan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini gambarnya ada 2. Nah, gambar yang pertama itu apa sih? Gambar yang pertama adalah ada orang sedang antri beli minyak atau BBM, ya. Dan gambar yang kedua ada seorang penjual sembako seperti sayur-sayuran, buah-buahan, namun dengan harga yang cukup mahal. Nah, nanti anak-anak semua silahkan pilih salah satu dari gambar ini untuk dibuat cerita. Paham ya? Oke, silahkan ketua kelompok 1 untuk mengambil gambar. Baik. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, kelompok 3 dapat gambar maling ya. Kelompok 4. Ya, ini. Kelompok 5. Kelompok 6. Nah, untuk kelompok 7, kayaknya nggak usah milih gambar lagi nih, karena gambarnya emang udah ada 1. Ini gambarnya. Wah, lagi gambar orang lagi mengajar ya. Ya, sama seperti kegiatan yang kita lakukan sekarang. Oke, silahkan. Nah, untuk penugasan akan Bapak berikan waktu sekitar 30 menit. Silahkan dimulai anak-anak. Jika sudah selesai, berikan karyanya atau tugasnya, hasilnya kepada Bapak. Kemudian kita akan bersama-sama untuk menilainya. Ya, terima kasih anak-anak karena sudah membuat sebuah cerpen yang isinya pun luar biasa sekali. Nah, kira-kira siapa yang mau membacakannya satu atau ada yang mau menanggapinya satu orang, siapapun. Oke, Anissa dari kelompok 2, silakan Anissa. Ya, tepuk tangan buat Anissa. Wah, penjelasannya luar biasa ya. Ya, jadi di kelompok Anissa itu membuat cerpen dengan tema sosial. Tadi kata Anissa ya. Jadi di sosial itu banyak sekali orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, kalau misalnya begitu, artinya anak-anak dan Anissa tersendiri khususnya nih udah mulai kritis dengan kehidupan ini. Itu luar biasa. Oke, teman anak-anak semua, mungkin
Sampai sini nih pembelajaran Bapak. Nah, sebelum kita tutup, Bapak akan ulas lagi. Paham ya? Nah, jadi cerpen adalah cerita pendek yang suku katanya hanya mencapai 10.000 dan tidak lebih. Biasa dalam halaman mungkin hanya mencapai atau dalam lembaran hanya mencapai 4 sampai 5 lembar. Kemudian cerpen memiliki karakteristik seperti ceritanya pendek dan biasanya mengandung unsur-unsur untuk menyindir atau di dalamnya memiliki eh, pesan-pesan yang tersembunyi. Nah, cerpen juga memiliki unsur-unsur instinktrik seperti tema, judul, tokoh dan penokohan, latar, alur, tempat, suasana. Lalu apalagi ada yang tahu? Ya, ayo yang tadi Bapak jelaskan. Alur, latar, suasana. Yang paling penting nih terakhir, konflik, terus ya benar. Waktu udah tadi. Amanat. Oke, paham ya? Ya, jadi yang terakhir apa? Amanat. Nah, sekian nih anak-anak pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Jangan lupa untuk minggu selanjutnya kita masih akan tetap membahas mengenai cerpen. Jadi silahkan membaca buku mengenai cerpen di halaman yang sudah Bapak tentukan tadi. Nah, yang sudah Bapak tentukan sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak tutup sampai di sini. Sebelum ditutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa kembali agar diselamatkan hingga pembelajaran lainnya dan kita pulang sampai ke rumah. Oke, kepada ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, pembelajaran hari ini Bapak tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman sekilas praktek mengajar mengenai pembelajaran cerpen berdasarkan RPP yang saya buat. Sampai di sini dulu ya. Mungkin semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi teman-teman terutama dalam Fakultas Pendidikan. Saya Hafid, kurang lebihnya mohon maaf dalam mengajar atau menjelaskan ada yang salah. Saya tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.